Halo guys, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi bersama aku, yang mana ini podcast ini khusus buat kalian semua yang namanya ini podcastnya ini khusus untuk kalian para wibu yang lagi kesepian, butuh hiburan gitu ya Mas ya. Dan juga membutuhkan yang namanya itu podcast yang santai ya, seperti sekarang ini. Kita kembali ke acara Hello Wibu. Wi. Ya, halo. Saya Bastiko Pradana. Biasanya dipanggil Bastiko. Wih, halo. Gitu. Kemudian sekarang tinggal di mana, Mas? Sekarang tinggal di Malang. Di Malang. Memang asli Malang kah? Enggak, asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Tapi menetapnya di Malang. Nah, itu kalau mau tanya yang kalian ada yang mengira kalau misalnya kayak normis baru atau yang lama mungkin masih bertanya, oh ini katanya ini kan dari Malang asli ini gini kan. Ternyata bukan gitu kan ya. Nah, itu dari Jakarta gitu loh. Nah, aku tanya lagi sih, lebih ke kan Mas Bastiko ini kan lebih suka ke sepaham ke orang-orang yang normis wibu dan lain sebagainya kan, dilihat itu Mas Bastiko ini suka ke Pokemon. Iya. Nah, kenapa sih kok suka Pokemon? Apakah ada sejarahnya kah apa gimana gitu? Iya, sejarahnya dulu pernah lihat teman bermain game Pokemon. Tanya itu game apa, terus mereka bilang Pokemon. Dan langsung coba gamenya, awal-awalnya agak mesti struggle gitu. Tapi lama-lama ini menarik juga ya. Jadi kepincut, jadi cinta. Oh, oke. Kemudian juga kan katanya ya, kan menurut tadi kan dari versinya orang-orang yang mungkin sudah mengenal ke Mas Bastikonya, itu kan Mas Bastiko ini sudah pernah ke luar negeri gitu loh. Iya, sempat menghabiskan 9 tahun di Amerika Serikat. Oh, jadi untuk lebih mengenalnya tuh di Indonesia atau di luar negeri? Awalnya mengenal Pokemon kebetulan di Amerika Serikat. Oh, pada saat umur apa kira-kira itu? Pada saat waktu tahun terakhir SD. Tahun terakhir SD berarti 9 tahun. Oh. Ya, 2 tahun setelah Pokemon, 3 tahun setelah Pokemon rilis. Oh, berarti 3 tahun setelah rilis. Yeah. Berarti Pokemon yang pertama itu yang apa? Tahun 96. 96 tuh jenis Pokemon apa ya? Pokemon X apa lupa aku. Red Green di Jepang. Terus Red sama Green di Jepang. Terus sekitar setahun kemudian Red sama Blue. Versi bahasa Inggrisnya. Versi bahasa Inggrisnya. Oh, oke. Berarti kan dulu kan versi yang Jepangnya. Yang pertama Jepangnya, kemudian yang Amerika, yang Inggrisnya. Oke. Oh, alah. Kan ini mungkin aku penasaran sama, aku lihat kan stalking di IG-nya Mas Bastiko juga. Kan katanya kan yang pertama itu kan penerjemah, kemudian yang kedua itu salah satunya itu ini loh, penasaran Mas, linguistik itu yang kayak gimana? Linguistik itu ilmu bahasa, jadi prinsip-prinsip bahasa. Jadi prinsip pembentukan kata, komunikasi, sama struktur kalimat. Oh. Jadi ini ilmu bahasanya sendiri. Ilmu bahasanya. Seperti contohnya kayak gimana? Kayak struktur bahasa ada sintaksnya kan sintaksnya. Jadi ada kata tertentu yang mesti mengikuti kata tertentu dalam kalimatnya. Oh, berarti kudu mengikutkan gitu ya linguistik. Oh, dan juga ini jelas translator ya, translator penerjemah gitu kan. Kemudian ini aku lebih ke cosplayer sih. Cosplayer. Pertama kali cosplayer itu jadi apa? Pertama kali cosplay jadi Satoshi atau Ash yang versi Diamond and Pearl.
Iya sampai sekarang sih. Mulai dari dulu kan dari orang-orang ya dari dulu sampai sekarang itu Pokemonnya itu aja terus maksudnya jadi Ash gak pernah berubah gitu kan. Oh alah jadi itu. Dan kenapa kok sih ya jadi kan kenapa kok cosplay Ash sih daripada yang lainnya? Maksudnya dari Pokemon kan banyak karakternya. Kok pilih Ash gitu? Dari dulu memang terpikat sama karakternya Ash. Satoshi dia memang kuat, dia seperti teman yang bisa bersahabat kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Oh gitu. Oh oke. Dan apa ya pendapat Mas yang cosplay? Gak merasa bosen kah? Maksudnya cosplay itu mulai pertama cosplay yang Satoshi sampai sekarang ini. Gak merasa bosen kah? Gitu. Kalau soal Pokemon tidak akan pernah bosan. siap. Oke. Kemudian apa lagi? Itu. Event pertama di Malang. Itu sih nanti sih. Ini aku pernah main ini yang paling kesan ini kan sempat ikut komunitas juga. Ya. Yang komunitas itu lebih condong ke Pokemon Go-nya. Ya. Nah, mungkin bisa ceritakan sih apa sih Pokemon Go-nya itu? Ya, jadi Pokemon Go adalah aplikasi game yang rilis sejak 2016. Itu sempat populer di banyak dunia dan termasuk di Indonesia juga ada beberapa komunitas yang muncul. Beberapa waktu hype-nya menurun dikit, tapi setahun setelah itu hype-nya kembali terbentuk, terus komunitas baru yang mulai berbentuk. Gitu. Iya. Apa ya? Kan orang-orang kan pingin penasaran. Ya pasti kok main Pokemon Go ini kan pasti kan orang yang pakai main Pokemon kan kudu HP yang lumayan speknya tinggi gitu kan. Dan penasaran ya apa sih cara mainnya gitu. Ya, memang benar butuhnya spek tinggi, apalagi sekarang gamenya sedikit bertambah berat setiap kali. Tapi ini bisa anggap aja penangkap Pokemon di dunia nyata. Oke, bayangkan seperti itu. Iya. Terus. Dan ini seperti dunia Pokemon yang masuk dalam dunia kita. Dunia Pokemon ada di mana-mana, bahkan di rumah kita, di tempat ibadah, di seluruh penjuru dunia. Makanya ini saya suka game ini karena itu, seperti benar-benar berpetualang di dunia Pokemonnya. Padahal di dunia nyata. Berarti sejak itu, berarti 2016 ya Pokemon Go. Tapi sejak saat itu sudah dulu, maksudnya sudah main itu ya? Iya, sempat main beberapa saat, terus setahun vakum karena HP tidak support. Tapi setelah HP support lagi, main lagi. Oh, mungkin dari Pokemon Go ya? Mungkin ada kesan jeleknya kah atau pesan baiknya? Mungkin dari kesan baiknya dulu. Maksudnya pengalaman baiknya dari main Pokemon Go itu apa? Pengalaman baiknya bisa menemukan orang-orang yang passionnya sama. Seperti saya bisa menangkap Pokemon bareng-bareng kalau mau. Bisa ada info battle mau di mana, bisa ketemuan. Jadi meningkatkan solidaritas dan komunikasi. Oh iya. Apa sih? Aku tanya kan ada komunitas sih ya kan, Masnya kan nyebut komunitasnya. Mungkin komunitasnya bisa disepil? Ya, kalau di Malang yang utamanya adalah Raid Darat Malang. Itu buat yang pemain yang ketemu orangnya langsung. Battle nangkap bareng, ketemu langsung. Gitu. Terus di komunitas tersebut di Raid Darat Malang itu ada berapa membernya? Yang aktif sekitar 40-an. Yang aktif sekitar 40-an. Terus yang untuk total seluruhnya? Keseluruhannya ada lebih dari 200 orang, tapi ada banyak yang lagi vakum atau yang lagi di luar juga. Kalau yang aktif di Malang sekitar 40-an gitu. Oh gitu. Oh berarti apa namanya, Raid Darat Malang gitu kan ya.
Dan juga itu yang aktif itu cuma kira-kira 40 dan yang seluruhnya itu mungkin dari 200 ya. Ya, keluarga besarnya Keluarga besar ya. yang mungkin nggak di Malang atau lagi vakum untuk alasan-alasan tertentu. Oh, oke gitu. Dan juga apa ya? Ini aktifnya di media sosial itu yang di mana? Di IG kah atau di Facebook atau di lainnya? Facebook punya, Instagram punya, Line punya, tapi kalau lebih aktif sih di Instagram karena sedikit tidak terlalu berbatas sekarang. Kalau Facebook mungkin sekali-sekali, tapi cuma buat asal ada aja. Dulu Instagram cuma buat asal punya, tapi sekarang lebih enak daripada Facebook bahkan. Jadi lebih sering ke Instagram sekarang. Oh, berarti ngikuti perubahan zaman gitu berarti ya Mas ya? Iya. Walah, oke. Jadi Mas ya, misal contoh, aku mau join gitu, apakah butuh pendaftaran kah atau butuh konfirmasi ke orang lain kah? Apa gimana? Untuk join Raid Darat Malang tinggal ketemu aja sama orang-orangnya atau di Instagram mereka juga ada bisa ada linknya, informasinya atau di direct message buat mau ketemu di mana, ada event mana, terus bisa ketemu langsung di eventnya, terus bisa masuk. Oh gitu, jadi berarti bebas berarti ya, lebih ke bebas untuk joinnya, gak usah kayak daftar ini Mas namanya siapa nanti di data dulu kemudian diikutkan gitu, enggak ya? Ya, tinggal mereka prioritasnya mau ketemu orangnya juga. Ya, jadi ya pasti. Jadi yang orang yang mainnya benar-benar jalan, benar-benar ketemu orang. Nah, ya itu pasti, soalnya kan kudu ketemu sama raid bareng kan, gitu kan ya. Oh, oke itu pasti, itu gak usah ditanyakan lagi. Masa ketemu di online terus kemudian main game online gak mungkin, maksudnya gak diam di rumah gitu main Pokemon. Nah, itu mungkin. Yang mau dihindarkan. Iya, itu merubah aktivitas jadi diam di rumah lah, jangan gitu ya. Oh, alah. Ini aku tanya lagi nanti mungkin event pertama yang di Malang, event cosplay di Malang itu di mana? Ya, pertama kali turun di event cosplay itu 2012, namanya Japan Romantic Festival. Japan Romantic Festival itu di daerah mana? Itu kebetulan di SMA 3. Oh, SMA 3. Iya. Oke. Dan itu namanya ya? Kan pasti cosplaynya kan as gitu kan. Iya. Mungkin masih inget kah suasananya di sana tuh kayak gimana pas seingetnya Mas Basiko? Dulu festivalnya asyik. Meskipun festival sekolah asyik. Nggak terlalu beda sama sekarang ya, tapi tetap aja asyik. Ada ketemu cosplayer, waktu itu masih nggak terlalu banyak, jadi lebih intimate. Oh, lebih dekat. Ya. Oh. Waktu itu bahkan ketemu seorang yang cosplay jadi Pikachu, jadi senang. Jadi merasa ditakdirkan, udah di jalan yang benar. Oh iya, pernah ketemu ada Pokemon sih, Pikachu ya? Iya. Pikachu, iya pernah sih. Ya Allah ya Rabbi salam. Itu di Jaman Romantic itu tahun berapa itu? Itu 2012 sekitar Januari atau Februari, kayaknya Februari. Tahun kalau nggak salah ingat. Di tahun 2012. Oh, iya. Berarti lama dong dari aku kan kenal Jepangan itu kan sekitar 2015-an. 2014-an, dan itu aku cuma mengenal gak masuk ke eventnya. Takutnya aku kan masih awam, gak tahu ini bayar kak ini ditanyai gak, aku takut. Baru masuk eventnya di tahun 2015 itu. Oh, sudah lama loh berarti zaman itu. Iya, sudah lama loh. Oh, oke. Apalagi pernah di cosplay tersebut pernah perform gak? Waktu di awal-awal itu belum sempat masuk, cosplaynya cuma buat seneng-seneng aja. Tapi baru kepikiran mau perform, ikut
ikut cosplay performnya itu baru setahun 2 tahun kemudian. Baru dipikirkan ini bisa jadi ajang pamer kemampuan juga. Ya. Perform pertama kali itu tahun berapa? Sekitar setahun kemudian itu perform sama teman-teman komunitas. Berarti kayak si event pertama tahun 2012, berarti tahun 2013 Iya. baru perform gitu ya? Iya. Oh, oke. Performnya apa ini? Waktu itu kabaret campur-campuran. Campur-campuran. Seingatku. Jadi apa? Waktu itu jadi Satoshi tetap. Tetap. Soalnya kebetulan baru punya kostum itu aja. Oh, oke. Oh iya, tanya soal kostum nih. Iya. Kostumnya apa aja yang Mas Basiko punya? Oke, yang paling banyak tetap Satoshi atau Ash. Ya, tapi juga punya Luffy, One Piece, Natsu, Fairy Tail, Kitaro, Gekige no Kitaro, dan beberapa kostum yang lagi tidak ingat. Tapi itu yang paling diingat. Oh, Kostumnya masih ada, cuma jarang dipakai. Soalnya fokus kepada hal-hal Pokemon. Berarti banyak kostumnya ya, selain Ash gitu kan Ash kan kostumnya kan beberapa nih ya, kostumnya berbeda. Dan juga cosplay kostum yang lainnya. Kalau di total semua itu berapa? Kalau saya ingat. Kalau berdasarkan set bisa lebih dari 12 ya, atau ya bisa lebih dari 12 sepertinya. Oke, itu yang 12 kostum berarti ya? Ya, set. Set termasuk termasuk yang Pokemon juga. Ya, variasinya semua. Oh. Yang baru-baru ini udah lengkap juga. Oh, alah, lumayan. Berarti 12 itu semuanya ya, satu set semua termasuk yang di Pokemon, yang di Ash-nya juga itu ya. Termasuk ya Pokemon yang dan karakter-karakter lainnya yang sudah jarang dikosplaykan. Oh, oke. Apalagi itu kemudian sempat gak Mas Basiko ini punya pengalaman yang buruk, maksudnya pengalaman yang gak mengenakan di event selain di event. Jarang sih, mungkin paling buruk yang teringat yang kadang-kadang kesepian gak ada orang yang bicara. Kalau yang buruk amat udah lupa, soalnya fokus kepada kesenangan di event. Tapi yang mungkin yang paling buruk amat yang nggak ketemu teman buat bicara. Padahal pengen bicara sama teman atau ya kurang lebih gitu. Gitu. Oh. Yang paling inget. Iya, berarti kita kalian ketemu ya, komunikasi lah. Ini masih kan akrab gitu lah. Ketemu ini akrab loh, maksudnya bahas game kan. Aku kan nggak tahu diajari gitu loh. Oh, siap. Jadi main bareng lah, coba lah. Ini berarti yang di Pokemon Go ini kan pasti kan ada pertemuannya setiap di gamenya. Maksudnya di komunitas ada pertemuan nggak? Ada. Nah, setiap hari apa? Setiap hari pertemanan, sorry ya. Iya. Setiap kalau di Pokemon Go ya kadang-kadang muncul teman yang baru. Ya tinggal minta friend code-nya aja buat berteman kalau teman-teman mau. Oh, alah berarti kan ngikuti di Nianticnya ya untuk yang event kumpul maksudnya. Ya, kalau event kumpul tergantung jadwalnya Niantic juga. Oke. Udah ditentukan kadang. Udah ditentukan jauh-jauh sama hari. sananya ya. Iya. Oke, berarti gak mesti di komunitas itu ketemunya hari apa, tapi pastinya untuk barengnya itu sesuai dengan jadwalnya Niantic gitu berarti ya. Iya. Oke. Paham. Jadi tanggal sekian buat Community Day itu udah ditentukan buat kumpul. Atau mau nangkap gitu. Oke. Nah, aku tadi ini sempat tahu
sempat lihat di realnya orang-orang. Itu kan Mas apa ya? Pas di Surabaya mungkin di Cokodes atau gimana kan ada Wibu Choice Award. Nah, Kan aku kan lihat Mas BK ini memenangkan nominasi, ya kan? Aku belum lihat. Ini memenangkan nominasi apa? Itu Wibu paling event di East Java di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, itu kok bisa coba menjadi apa sih namanya? Nominasi di situ. Mungkin ada caranya. Ya, mungkin yang saya tahu itu karena beberapa teman nominasikan. Lihat postingnya di sosmed, terus saya nominasikan. Terus ya lumayan beberapa. Terus dikontak sama pihak penyelenggaranya bahwa hey, masuk nominasi loh. Oh, berarti secara langsung ke sana berarti ya? Iya. Gamenya. Oh. Memang Memang untuk ini selain di luar ya. Memang ke setiap event ini sering setiap hari ya. Setiap ada event selalu datang atau gimana? Ya usahakan setiap event kalau ada event datang sekarang baru-baru ini banyak eventnya Pokemon Go ya juga yang bertabrakan sama event, jadi mesti membagi waktu pinter-pinternya gitu ya. Tadi pasti ya kalau misalnya kalau misalnya event besar kayak Cokodes, Clash, kemudian Hello Whips itu pasti datang ya event gede-gede. Ya usahakan. Oh, oke. Kalaupun bentrok dengan eventnya Pokemon Go lagi main, mungkin diusahakan juga berbagi waktu. Kayak misalnya Hello Whips itu salah satu hari sebenarnya bertabrakan sama event lain juga. Jadi tapi waktu Road to Cokodes itu kebetulan bentrok sama Community Day-nya Pokemon Go. Jadi hari itu mungkin nggak ada yang lihat saya di event itu, ya waktu itu berbagi waktu sama Community Day-nya. Oh, jadi kayak di split waktu, misalnya event dulu, kemudian Community Day atau Community Day dulu atau di eventnya gitu ya? Waktu itu muncul di eventnya dulu sebentar, terus langsung ketemu teman-teman buat Community Day. Itu selesai, terus langsung balik ke eventnya. Oh, oke. Berarti mengatur waktu ya yang penting itu ya. Oke, siap. Mungkin dari kostumnya, kemudian dari Mas Basikonya pakai, ada kesulitan nggak? Maksudnya kesulitan ini maksudnya tuh kayak pengalaman bajunya kayak kena rusak apa gimana, itu pernah? Pernah warnanya tampak lebih beda dari yang inginkan. Itu kelihatan waktu di foto, tapi setelah itu diganti dan hasilnya nggak apa-apa. Kalau paling parah pernah yang hampir gak muat, tapi itu bisa diakali. Jadi ya sekarang ada beberapa kostum yang ingin diperbaiki, tapi sebagian besar kostum masih bisa dipakai dan untungnya tidak bermasalah. Oh, berarti misalnya kostumnya gak cukup, atau misalnya kostumnya sudah kayak kurang fit lagi, itu bisa diperbaiki lagi ya? Iya. Saya kira kostumnya gak cukup, beli lagi gitu, misalnya pesan lagi itu kayak. Usahakan tidak. Kalau udah punya tinggal, kalau yang paling buruk ya mesti di remake lagi pakaiannya, tapi ya berharap bisa diakali, nggak terlalu parah seperti itu. Oh, oke, paham. Jadi lebih mementingkan yang ada, kemudian bisa diperbaiki atau bisa di remake. Iya. Diusahakan dulu. Iya, disiapin dulu pokoknya siap. Oh, oke.
pernah Kak yang di kostumnya Mas yang semua itu adakah yang kena maksudnya sudah rusak kah atau maksudnya rusaknya ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Untungnya buat yang Pokemon saya itu nggak banyak yang rusak. Mungkin ada satu kostum yang ada beberapa hal yang mesti diperbaiki. Makanya itu dulu pernah turun sekali, tapi belum pernah turun sejak itu. Soalnya juga kostumnya ribet dan ya itu perlu diperbaiki. Tapi sebagian besar kostumnya nggak terlalu bermasalah. Yang kostum yang ribet yang Mas Batika maksudkan itu yang mana? Itu Pangeran Lucario yang itu salah satu kostum dari movie-nya itu. Banyak bagiannya juga. Soalnya ada pakaian dalam, pakaian luar, belum ada topi besar dan ada tongkat besar juga yang itu butuh perjuangan juga untuk bawa kalau ke event. Makanya cuma sesekali turun pakai itu dan sesekali, dan sekarang lagi diusahakan untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi, tapi belum sampai ke situ soalnya fokus kostumnya Satoshi yang lain. Iya betul. Namanya apa? Pangeran apa namanya? Pangeran Lucario. Lucario. Penasaran sih kok Cari Lucario Prince. Oh, Lucario Prince. Oke. Lucario Prince. Oh, Prince. Oh, bukan Prince. Oh, sih bentar. Oh, ya ini Lucario. Yang ini. Ini sih, yang ini. Bukan. Ada sih. Nah ini dia. Alah. Oh iya. Pernah ini kan yang di ini loh yang di apa namanya, pernah aku dapat ID kartu nama dari Mas Batiko. Iya. Aku gak paham dan ternyata ini loh. Nah. Alah, berarti semua itu full kostum, maksudnya semua kostum set Pokemon gitu berarti ya? Iya. Saya kira itu dari anime lain gitu loh. Iya, buat orang yang awam mungkin kiranya itu dari anime lain, tapi itu memang ada di Pokemon. Oh, itu mungkin bisa jelaskan karakternya itu seperti apa yang di Prince Lucario itu? Oke, itu dalam cerita movie ke-8, ini movie ke-8 ya, itu Ash itu Satoshi itu pergi ke suatu tempat, itu ada legenda Lucario-nya dan dia pakai kostum ini yang seperti Pangeran Lucario-nya yang dari zaman dulu itu. Dan ya ini ceritanya mulai samar-samar buat saya, tapi ya ceritanya berputar antara yang kostum karakternya yang dipakai itu. Mungkin bisa dianggap itu bukan kostumnya Ash atau Satoshi-nya, tapi saya anggap itu kostumnya dia sekalian juga. Soalnya itu bagian dari ceritanya dan dia memang pakai buat hal itu juga ceritanya. Oh alah, penasaran, makanya aku kok bingung kok katanya itu dan ceritanya di movie ke-8 berarti ya? Kalau judul bahasa Inggrisnya Lucario and the Mystery of Mew. Oke. Itu aku pengen penasaran sih untuk yang movie Pokemonnya itu ada berapa sih? Untuk sekarang ada 23. Lama. Oh, ya. 23. Iya. Oh, mulai tahun berapa itu yang awalnya itu yang movie pertamanya itu? Movie pertamanya itu sekitar 9899. 9899. Itu yang Mewtwo Mew. Oh ya, yang Pokemon. Itu kayak aku koreksi ya kalau salah ya. Itu Mewtwo itu memang dulunya pas pertama itu legendaris ya itu ya. Mereka memang legend dari Pokemon tetap, tapi ya
Tapi ya ceritanya memang ikonik yang movie pertama itu sampai di remake dalam bentuk 3D. Oh iya ya, oh mungkin pas ya. Aku mungkin nggak tahu generasinya Pokemon itu kayak apa-apa ya. Di Pokemon kan setelah Mew dan Mewtwo, mungkin ada setelah itu apa? Ya, maksudnya kayak generasi kayak misalnya Pokemon legendarinya. Ya, Mewtwo dan Mew adalah legendary terakhir dalam generasi satu. Jadi mereka dex numbernya 150 dan 151. Oh. Setelah itu mulai generasi baru. Nah, kan generasi barunya apa? Generasi barunya yang setelah itu Johto itu yang ketiga binatang Raikou, Entei dan Suicune sama Lugia dan Ho-Oh. Oh ya, oh iya itu yang Tapi yang kalau misalnya apa ya? Yang aku nyambung yang di pertama, yang di generasi yang pertama. Kayak apa namanya? Gyodon, kemudian yang naga Pokemon naga itu yang di langit itu apa namanya? Rayquaza. Rayquaza itu sama generasi ketiga. Generasi Hoenn. Bukan generasi pertama. Bukan. Berarti generasi ketiga. Ya, Kyogre, Groudon sama Rayquaza. Oh, generasi ketiga. Ya. Oke. Tak kira itu termasuk di dalam, maksudnya aku gak paham generasi ya. Aku mungkin pahamnya itu kayak pas main di Pokemon di Game Boy Advance, kemudian main Pokemon apa ya, Emerald yang di GBA itu, ternyata kan ngumpulin yang Emerald kan pasti yang api kan, yang tipenya yang api. Berarti kan yang tujuannya untuk menangkap Pokemon legendary kan di Gyodon dulu. Iya. Baru ngumpulin yang biasa sama yang airnya itu. Iya. Gitu kan. Dan juga gak tahu ya, kalau itu kan kayak ngumpulin Pokemon dan ngelengkapi Pokédex. Dan juga itu kan kok ketemu Mew dan Mewtwo, kemudian nemu Pokemon fosil yang kayak fosil itu kemudian ditaruh di Profesor. Iya. Jadi Pokemon lagi Iya. gitu kan. Yo, itu penasaran. Oh, ternyata itu sesuai dengan generasinya. Iya. Untuk sekarang ini ya, aku nggak tahu ya generasi keberapa. Dari generasi berapa itu sampai sekarang sampai berapa generasinya? Ya, sampai sekarang untuk saat ini yang generasi paling baru adalah 9, Paldea. Paldea. Iya. Oh, berarti lama loh. Lama ya berarti ya. Jadi Iya. 9 dari Pokemon yang pertama dari gamenya 96 ya. Iya. Sampai sekarang tuh masih 9 ya. Iya. Oh, oke. Memang itu perkembangan dari apa ya? Perkembangan dari apa namanya? Generasi itu dari mananya? Dari game seri utamanya yang rilis di konsol Nintendo. Konsol Nintendo. Oh, berarti bukan di kartunya ya, bukan di animenya ya. Bukan, semua berasal dari game seri utama, main seriesnya, core series di Nintendo. Nintendonya. Oh, jadi konsol Nintendo. Oke. Jadi yang penasaran lah misalnya tanya generasinya kok beda, ini kok beda di animenya, kok gak keluar. Bukan di animenya, berarti di gamenya. Gamenya yang menentukan. Gamenya yang menentukan. Oke, paham. Apalagi ya, ini mungkin aku minta pendapat dari Mas Pastiko ya mengenai yang tentang event sekarang. Maksudnya mungkin bisa kasih perbandingan antara event yang dulu, mungkin event pertama, kemudian sampai 10 pandemi, kemudian setelah pandemi itu eventnya kayak gimana yang itu ya sampai sekarang itu kayak gimana? Ya, dulu sebelum pandemi lebih terorganisir sih. Lebih terorganisir panitianya, lebih terorganisir susunannya, lebih terorganisir. Sekarang sih sama asyiknya, tapi kok seperti kurang terorganisir gitu. Lebih baik mengapa kok kadang jadwalnya molor, ada yang talent yang bermasalah, mengapa performnya cuma ini itu aja. Nah, itu ya. Oh, terus setelah itu mungkin ada bedaan lagi? Ya kurang lebih gitu sih. Ya masalah organisasinya. Masalah ke organisasinya. Iya. Kemudian misalnya untuk cosplayernya, yang cosplayer lain kan dulu kan kayak gini. Iya. Sekarang kayak gitu. Mungkin ada perbedaannya, Kak? Kalau perbedaan mungkin bisa dibilang cosplayer dulu kayaknya ada setiap kali ada
yang baru itu seperti ada fad baru. Kalau dulu kan ada Sword Art Online, banyak yang cosplay Sword Art Online. Terus mungkin sekarang yang lagi fad itu Genshin Impact. Oh iya, oke. Berarti nuruti yang vibe-nya gitu ya? Iya. Jadi menurut observasi saya itu mereka ngikuti yang populer gitu. Oh, populer, oke. Cuma saya enggak. Ikutnya Pokemon. Oh, ikutnya Ya. Pokemon gitu. Yang kalau nggak Pokemon ya yang disukai. Yang suka gitu. Oh, berarti ya sama sih berarti hampir sama kayak sekarang. Hampir sama kayak misalnya kayak Jujutsu kan kayak Jujutsu. Ya, Jujutsu Kaisen. Kemudian juga kayak Boruto. Ya. Kemudian kayak Boku no Hero Academia dan lain Ya. sebagainya itu jelas mengikuti tren gitu ya. Iya. Tapi itu kalau kayak Naruto series, One Piece series itu tetap ada penggemarnya sih. Kayak Pokemon juga ada penggemarnya. Jadi mereka pasti cosplay itu. Iya, pasti ada kamu. Ya. Iya, pasti ada lah. Ya, Ya. kan Mas, contoh Mas Batiko kayak Masnya ini kan cosplay Ais kan kasarnya ini kan sudah kasarnya kayak 12 tahunnya lebih lah kayak gitu ya. Sampai sekarang ini. Iya. Dan juga itu kayak apa ya? Ini loh cosplay konsisten gitu loh maksudnya gitu loh. Oh. Ya bisa menjadi contoh gitu loh bagi kalian yang misalnya kalian pingin cosplay ini sesuka kalian apa yang cinta mati kayak misalnya kayak Mas Basiko kan cinta mati ke Pokemonnya gitu loh. Mungkin kalian kalau misalnya tetap cosplay itu ya gak masalah gitu kan ya. Iya. Nah, iya. Itu. Oh, oke. Mungkin ada lagi Kak observasinya dari Mas Batiko dari event yang dulu sampai sekarang. Komunitas berganti-ganti. Oke. Ya, makanan juga berganti-ganti, komunitas berganti-ganti. Orang yang dulu muncul di cosplay atau event kadang-kadang timbul tenggelam. Ya ada pernah beberapa orang seperti gitu, ada yang kayak nggak muncul beberapa tahun terus muncul lagi atau Oke, berarti tapi itu umum lah untuk lagi. apapun. Oke. Aku mau tanya lagi tentang ini masih sama dengan event dulu sama sekarang. Ya. Mungkin dari transisi, mungkin dari yang sebelum Covid ke setelah Covid, mungkin dari Mas Basika ada perubahannya Kak? Sekarang organizer-nya malah berkurang dan berkurang kualitasnya juga. Kayak mereka butuh bantuan untuk membuat eventnya lebih rapi dan paham esensinya event. Kayak kita yang baru-baru ini mungkin menurut saya itu kehilangan esensinya. Nah, gimana? Jadi itu. Ya gimana? Kayak event kita itu kayak gimana? Menurut Masnya yang sekarang sama yang dulu? Iya, kalau dulu kan jelas itu eventnya UB. Itu kebetulan juga fakultas saya FIB. Jadi menurut saya itu event yang paling dibanggakan buat saya karena fakultasnya sendiri meskipun beda program studi. Oke. Tapi baru-baru ini ada perubahan yang membuatnya kayak nggak jadi event UB dan lebih tidak rapi sih juga. Dan ya baru-baru ini ada kontroversinya yang muncul jadi ya saya sedih juga melihat event milik fakultas saya. Tuh. Itu event yang pertama di IT berapa? Turunnya kalau nggak salah IT 11 atau 12. Oke. Berarti hampir sama lah. Aku ya juga di itu zaman itu juga aku juga keluar juga gitu loh. Loh, jadi di fakultas bukan bukan Inggris ya? Iya, dulu di S1 sastra Inggris terus di S2 ilmu linguistik. Linguistik. Oh, iya. Oke. Jadi alumnus 2 kali. Semuanya di UB. Iya. Oh, berarti paham ya, berarti eventnya di IT 1, IT 2, IT 11, 12, 13 gitu terus sampai ke sekarang ke 18 ya.
Oh iya 18 itu. 18 ini. Oke, mengerikan. Oh, untuk ini yang selanjutnya nih. Untuk plan ke depan atau project ke depan, mungkin ada Mas Basiko ada project kah atau ada plan kah? Kalau saya kebanyakan yang lagi dipikirkan adalah kostum Pokemon. Ya, sekarang kan petualangannya Satoshi kurang lebih lengkap sekarang. Jadi mungkin memikirkan karakter-karakter lain dan ya karakter-karakter lain. Nggak mau terlalu dibuka-buka dulu, tapi tapi eksplorasi karakter lain dari seri Pokemon juga tetap dari Pokemon. Jadi itu bisa diperformkan juga. Dan mungkin akan ada kejutan. Woi, siap. Mungkin kalau hampir ke sama plan kedepannya sih. Mungkin selain Satoshi mungkin ada bisa dikarakterkan, tapi tetap di karakter series Pokemon. Iya. Itu mungkin ada ya. Iya. Oh, siap. Iya. Dan itu masih rahasia ya. Iya, masih rahasia. Nggak mau dibuka dulu. Wes, ya itu jangan sih. Iya. Meskipun itu ya sesekali akan kembali ke Satoshi. Soalnya masih banyak hal yang belum dilakukan dengan kostum Satoshi. Masih belum terlalu ikut cosplay competition yang performance. Kalau cosplay udah lumayan sering sekarang. Cosplay yang sering. Kalau performance belum sempat bikin cerita, kadang-kadang belum mesti mikirkan alur cerita buat cosplay perform. Itu salah satu hal yang saya ingin lakukan juga. Jika sempat. Benar. Memang cosplay ini Mas Basiko sering ya, lebih sering dan mengikuti setiap ada event gitu kan. Tapi memang ya aku memang jarang ya aku lihat Mas cosplay performance gitu kan. Ya, dan baru-baru ini sekitar beberapa tahun lalu juga turun di kompetisi nyanyi J-Song, Song. Nah, nyanyi apa itu? Nyanyinya lagu Pokemon. Oke. Ya, seperti Mesase Pokemon Master milik Rika Matsumoto. Oh, oke. Dan yang paling menyenangkan dari hal itu juga udah kolaborasi sama beberapa band di Jawa Timur. Boleh di-spill bandnya apa? Maestoso sama Otaku. Otaku sama Maestoso. Oke. Kayak yang di Maestoso, aku ingatnya kan di Otaku itu kan di Mall Dinoyo itu ya? Iya. Yang di Maestoso itu yang di mana? Maestoso pernah perform di Project Untitled sama baru-baru ini Ishoni 18. Oh gitu. Yang pas yang ikut yang Joy sama itu loh, yang sama Maestoso itu pas kapan? Event apa? Ya, yang di Ishoni IT18 ini itu mereka ngajak perform Mesase Pokemon Master dan tentu itu hal yang sangat menyenangkan. Berarti ikut ya Mas ya? Iya. Oh alah, oke. Mungkin untuk ini ya, mungkin ada yang mau dicurahkan, maksudnya curahkan ini kayak eventnya kok gini terus kemudian apa gitu, mungkin ada dari Mas Diko-nya? Iya. Organizernya mesti melihat eventnya apa esensinya, apa bisa ditingkatkan ke isinya agar nggak sama-sama terus biar melebihi harapan dari penggemarnya. Dan ini juga setelah transisi luar pandemi ini mesti ada yang dipikir kan kembali lagi ke organisasi itu yang penting itu ya kan, apa ya, kan yang dulu sama yang sekarang itu kan beda, maksudnya maksudnya kalau dulu itu kan eventnya kan kita kan jarang Mas ya, kan Masnya merasakannya dulu. Oh iya, itu salah satu hal yang event tambah lebih sering sekarang, tapi seperti juga
kurang menyenangkan, kayak eventnya udah diprakarsai oleh orang kaya atau orang awam, tapi nggak tahu esensinya. Nah, bosannya ini karena apa bosannya? Bosannya kadang-kadang terlalu sering juga butuh istirahat, kadang butuh istirahat atau ya baru-baru ini Pokemon Go juga mulai aktif juga soalnya, dan itu juga bikin bentrok, dan kayak sering event ya menyenangkan sih, bisa pergi ke semua minggu setelah minggu event terus, tapi ya bosan juga sih lama-lama dan mencapekkan juga. Jadi kayak rindu zaman dulu, kayak eventnya sebulan, mungkin 2 mingguan. Ya jadi nggak terlalu bosan-bosan amat. Iya sih. Iya. Kayak dulu, kayak Jamie jarang, kayak misalnya IT setahun sekali. Ya, setahun sekali ya. Kayak gitu-gitu. Ya, tapi mungkin juga ada festival lain bulan depannya yang bisa yang bisa ngisi. Nah, biar nggak sambil nunggu IT balik lagi. Nah, kayaknya jangka waktunya tuh kayak 1 bulan, 2 bulan, kayak sampai kayak sampai tahun depan nggak mungkin ya, pasti sebulan itu ada lah gitu ya. Ya pokoknya ada yang siap ngisi biar penggemar nggak bosan lah, tapi ya nggak sering-sering juga. Kalau sering-sering ya bisa dibilang mencapaikan juga. Kalau pernah ada bulan yang isinya 6 event Sabtu Minggu. Itu kalau pergi ke semua ya senang sih, tapi ya capek juga. Dan kayaknya nggak spesial gitu. Pernah konsultasi sama teman yang pergi ke event atau convention di luar negeri, itu mereka juga bilang gitu. Mereka nggak ingin ada event convention setiap minggu. Kayak kalau setahun sekali ya cukup lah. Mungkin kalau kita penggemar sini ya seperti kembali tadi, setiap 2 mingguan atau mungkin sebulanan, biar bisa fokus ke hal lain juga, kayak mungkin ada kumpul keluarga, atau kayak kalau saya main di Pokemon Go, biar kayak nggak dipaksa mesti ke event terus, meskipun mesti ada pintarnya bagi waktu lah. Iya, meskipun ya pintar bagi waktu, kami lah sering ke event sini dengan kayak template yang sama, kayak misalnya open game, kemudian apa MC, coursework, band, nanti misalnya sama terus kan gak ada yang senengnya gitu ya kan, misalnya template-nya yang dengan sama. Bayangkan ya di apa ya, jadi Mas Basiko sudah merasakan mungkin ada event yang sama, maksudnya kayak gak jauh-jauh amat dengan event yang beda, tapi kayak lalu tapi beda event. Iya. Ya kan? Iya, bahkan saya dapat kabar sekarang ada event tertentu yang ada lah, dan ternyata itu bikin setiap minggu. Kan? Iya, ada kemarin 14 Januari, terus 21, terus 28. Ini penggemar apa nggak bosen juga? Nah, gitu loh. Iya, makanya itu kan ya gak tahu ya, memang ada yang minat ada enggak gak tahu. Mungkin itu mungkin perubahannya seperti itulah jadi sekarang. Apa nggak dibikin 1 hari aja, 1 hari di Januari aja, biar bisa semuanya ngumpul, semuanya spesial hari itu, dan nggak capek juga, biar bisa fokus di situ juga. Oke. Mungkin kayak 1 hari 28 Januari. Ya sih, memang butuh jangka agak panjang dikit ya, kalau usah jangkanya pendek, seminggu sekali, seminggu itu aduh. Nggak usah setiap minggu lah. Iya. Oh alah, oke. Itu memang masalah utama, memang masalah yang sekarang ini ya, eventnya itu setiap minggu adanya itu
eventnya itu Sabtu Minggu, lek gak Sabtu Minggu, lek gak gitu dua-duanya. Iya. Kayak kemarin di mana? MCC sama MOK. Iya, bentrok 2. Bentuk 2 kan. Tadi itu kan beda hari tapi kan sama. Oh ya. Itu bentuk 2 itu di hari Sabtu. Iya. Ya kan? Jaya Cici sama itu kan di Iya. Transmart sama itu. Wah. Aku ya bingung gitu kan. Bentrok kok apa namanya? Jarang kok bentrok gitu loh. Iya, ini kalau bentrok dua-duanya ya sama-sama rugi kan. Pengunjung bingung mau kemana, tenant bingung mau ngisi yang mana. Makanya itu salah satu hal yang membuat event jadi nggak spesial lagi. Oh iya, itu sih nggak garis besar. Ya, dan terlalu seringnya juga utamanya kembali ke itu. Oh yes, memang yes itu ya namanya zaman sekarang mungkin untuk mengambil menggait massa gitu Iya. loh ya. Pentingnya itu sih. Mungkin karena itu eventnya jadi seminggu sekali gitu-gitu. Ya, kalau dipaksa ya tetap nggak akan menggait massa juga. Iya sih ya. Itu loh Rek, ya seperti itulah untuk curhatannya dari Mas Iya. Monika tentang eventnya gitu ya. Masa penggemar setiap minggu mau terus didatengin yang sama? Ada sih, tapi ya capek juga lah. Nah, ya itu seperti itu loh. Wah. Oke. Mungkin selain itu gak ada lagi itu dicurahkan lagi mungkin ada. Itu yang paling utamanya. Iya itu ya selain itu. Iya. Dan ya. Itu aja ya. Ya. Oke, itu aja ya, gak ada lagi mungkin. Iya. Kalau Dah. ya mungkin mesti lebih banyak komunitas juga yang terlibat untuk membuat eventnya rame. Berarti butuh ada komunitas yang baru berarti. Iya. Oke, itu aja itu cukup. Dan aku terima kasih buat Mas Bastiko sudah datang ke sini dan juga kan aku kan ya memang kepingin ketemu Mas Bastiko ya, maksudnya dalam jangka kan kita kan aslinya kita sering ketemu. Iya. Dan itu kita sering ketemu tapi aku kan juga agak pemalu juga, maksudnya ketemu orang itu mau nyapa gimana, Sebenarnya saya juga. Berarti sama-sama berarti ya. Iya. Oh iya, aku maksudnya aku mau nyapa. Jadi tadi kemarin kan kita kan nyapa yang di MCC. Iya. Nyapa ya itu kan kita kan ya juga aku foto Masnya juga dan Iya. aku Masnya minta foto juga. Itu ya itu aku memang obrolanku seperti itu toh. Dan ini kan kita kan lumayan lama. Iya. Dan lama kan kita ngomong sering gitu Iya. loh. Enak lah gitu loh kita ngomong gitu. Iya. Oke. Hubungan emosional itu penting menurut saya itu. Soalnya itu yang menentukan bagaimana pembicaranya akan berlangsung. Jadi kalau mau bicara aja sama saya, boleh kok. Itu bisa membangun hubungan emosional. Jadi kita bisa berteman dari itu. Kita bisa bicara apa yang kita suka, apa yang kita harapkan dari hidup atau event di kemudian harinya, dan mungkin kita bisa juga untuk membangun hubungan profesional juga. Salah satu hal yang saya cari ke event untuk memperlihatkan apa esensi saya sebagai penggemar dan penerjemah dan penyuka semua hal yang saya suka itu. Dan keahlian saya mungkin siapa tahu ada yang butuh. Soalnya pernah bisa dapat ada hubungan itu. Jadi ya intinya jangan sungkan-sungkan aja kalau mau komunikasi. Nah, tinggal gitu. Mantap. Berarti jangan sungkan misalnya Kak. Ya namanya juga
apa namanya? Kalau misalnya kalian sapa ya sapa saja gitu ya. Iya. Gak usah malu apa gimana gitu kan. Itu oke. Oke. Mungkin sekian apa ya ini ya. Mungkin aku lumayan dapat informasi dari Mas Basiko mulai dari kenalannya, kemudian paling kesan aku gamenya ini loh, Pokemon Go-nya gitu loh. Aku merasa tercerahkan lagi. Ya. Bahwasanya kalau dulu kan aku gak pernah main tapi gak seserius. Maksudnya aku cuma ingin gerak jalan terus tapi gak ngerti apa sih yang aku pingin dapatkan gitu kan. Ya. Dan kok progresku kok lebih lama dan aku kan lebih sering jalan tok, ya kan jalan Ya. tapi kok progres Pokemonku kok lama daripada orang yang malas jalan tapi progresnya cepet Ya. gitu kan. Dunia itu luas. Dunia Pokemon juga sangat luas. Dunia itu luas, oke. Dan salah satu hal tentang Pokemon yang saya sukai adalah menumbuhkan jiwa eksplorasi. Nah, Makanya ini Pokemon Go wah itu loh Rek. mendorong eksplorasi ke dunia. Nah, sama kayak Satoshi ya, Iya, menjelajah menjelajah dunia, menjelajah berpetualang, dunia. Nah, sama. mencari pengalaman baru. Wah, itu yang ditekankan ya berarti ya, untuk kita menjelajah di daerah-daerah lain, kemudian mungkin kalau keluar kota kita bisa mendapatkan Pokemon lagi gitu kan. Banyak gitu kan ya. Siapa tahu ada kenangan baru, teman baru. Nah. Oke. Kita cukup. Aku sudah dapat lumayan seru. Aku baru kali ini aku dapat pengalaman balik dari Mas Basiko. Ternyata main Pokemonku gak itu aja. Mungkin bisa dapat kenalan lah, dapat apa, semuanya ada lah gitu ya. Oke. Ya. Oke, ini mungkin ini dari kenang-kenangan. Ini ada stiker Mas ya. Ada stiker. Ada stiker ini. Mungkin buat terima kenang-kenangan pernah podcast ke sini gitu. Ya. Mungkin satu saat lagi kita akan mengundang lagi, mungkin kontennya bukan podcast lagi, mungkin main lah, apalah, tutorial lah. Boleh lah. Boleh. Mungkin bisa memperlihatkan seberapa luas Pokemon itu. Oke. Bisa memperlihatkan gamenya dan beberapa yang lagi populer sekarang. Dan bagaimana itu telah ada untuk lebih dari 25 tahun. Oh, 20 itu tak lama, 25 tahun itu ya Pokemon itu ya. Ya. Nah, oke guys. Untuk jangan lupa kalian klik like dan subscribe juga. Dan kemudian kalau misalnya kalian misalnya punya teman yang butuh yang namanya hiburan lah, atau butuh yang namanya itu sekedar mendengarkan podcast, kalian bisa untuk share podcast ini ke teman kalian gitu ya. Dan juga komen juga, untuk kalian mau kritik dan saran boleh kalian komen dan saya akan menanggapinya seperti itu. Oke. Sekian dari kita. Aku dan Mas Basiko pamit dan kita ikut selesai ya. Oke. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. See you next time. Yes.